Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita sampai pagi hari ini, sehingga kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur tadi malam, diperjalankan ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita sudah menunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, dan menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi, baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah di dalam agama ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masuk di bab yang ketiga dalam pembahasan Riyadhus Shalihin, yaitu berbicara tentang masalah as-sabr, yaitu masalah sabar sekalian. Jadi masalah ini bukan masalah ringan untuk dilakukan, memang ringan untuk dikatakan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar itu di antara maknanya adalah al-imsak. Artinya menahan diri. Jadi menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan dengan seluruh anggota tubuh yang kita miliki. Banyak sekali di dalam Al-Quran dijelaskan tentang masalah kesabaran ini, Bapak dan Ibu sekalian. Di dalam surat yang kedua, di ayat yang ke-155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, dan sungguh kami akan menguji kalian bisyai, dengan sedikit. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji kita semua dengan sesuatu yang sedikit, Bapak dan Ibu sekalian. Apa yang sedikit itu? Pertama, al-khauf, dari mulai rasa takut. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji kita dari sesuatu yang sedikit, yaitu dari mulai rasa takut, Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, al-ju', lapar. Ya. Yang ketiga, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, adalah wal anfus, jiwa kita gitu. Kadang stabil, pagi ini kita sehat, bisa jadi sore nanti kita sakit, bisa jadi pagi besok kita sakit, di sore hari kita sehat, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang kelima, Bapak dan Ibu sekalian, adalah wathamarat, yaitu tentang hasil. Kita berbuat kebaikan, tetapi orang lain yang menikmati kebaikan itu. Kita yang melakukan perbuatan itu, orang lain yang menerima jabatannya. Dan Ibu sekalian, nah semua ini ujian yang kata Allah asyai, yaitu sesuatu yang sedikit, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bukan besar. Ya, bukan besar. Kenapa dia menjadi besar? Karena kita tidak mau menerima dari ujian itu yang datang kepada diri kita gitu.
Maka di akhir ayatnya Allah katakan wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam ayat ini? Di ayat ke-156-nya dan 157-nya Allah mengatakan ya alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, ditimpa masalah, ditimpa ujian, mereka mengatakan kepada Allah, sesungguhnya masalah ini, musibah ini datang darimu dan pasti kembali kepadamu. Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini sifat orang yang sabar, Bapak dan Ibu. Dia sadar, dia tahu bahwa apa yang terjadi itu tidak akan mungkin terjadi pada dirinya kalau bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Dari mulai hal yang terkecil tadi, Bapak dan Ibu, dari mulai rasa takut, ya, lapar, kekurangan harta, jiwa yang tidak stabil, sampai pada posisi kita melakukan sesuatu yang baik tetapi orang lain yang menikmati kebaikan kita. Ya, orang yang mendapat pujiannya, kita tidak, Bapak dan Ibu sekalian. Seakan-akan kita melakukan sesuatu itu di balik layar, sehingga orang tidak tahu siapa yang melakukan hal ini, kecuali orang lain barangkali melihatnya orang yang nampak di hadapan layar itu, padahal bukan dia yang melakukannya. Nah, itu bagaimana perasaannya, Bapak dan Ibu? Ya, bagaimana perasaannya? Jadi kita yang berbuat, orang lain yang menerima pujian gitu. Apakah ada pada diri kita itu rasa jengkel atau tidak ada pada diri kita? Karena memang kita berbuat karena Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, inilah orang yang sabar, Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini tidak mudah. Ya, tidak mudah. Apalagi kalau orang itu bekerja di sebuah instansi ataupun perusahaan, pasti mereka ingin dinilai supaya mendapatkan posisi yang lebih dari sebelumnya dan pendapatan yang lebih daripada sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga menyebabkan mereka tidak bisa sabar kalau mereka tidak mendapatkan dari apa yang mereka inginkan, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang yang sabar tadi ketika mendapatkan ujian yang sedikit, Bapak dan Ibu, sampai yang besar itu dengan kalimat ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi mereka itu akan mendapatkan ampunan Allah dan doa dari para malaikat. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang Allah, Bapak dan Ibu. Ya, masih mendapatkan perhatian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mereka mendapatkan petunjuk. Nah, ini hadiah, Bapak dan Ibu, yang sudah Allah siapkan bagi mereka yang mau sabar dalam menghadapi ujian. Sehingga di dalam surat yang ketiga, di ayat yang ke-200, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan hendaklah kalian ikat kesabaran itu dengan sekuat-kuatnya. Karena kadang-kadang kita tidak sabar, Pak Ibu. Ya, jadi katanya sabar, tetapi di detik berikutnya kita sudah mulai emosi, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Kenapa? Karena tadi, Bapak dan Ibu, bahwa ya, kesabaran itu kan tidak ada batasnya. Kalau kata kita kan ada batasnya. Tidak ada, Bapak dan Ibu, kesabaran itu batasnya. Karena nanti Allah katakan di dalam surat yang ke-39 ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa balasan bagi orang yang sabar itu tidak ada batasnya. Nah, jadi kalau dia mengatakan ya, sabar ada batasnya, wah ini, Bapak dan Ibu sekalian, itu yang terjadi di kita. Padahal ganjarannya pun tidak terbatas, Bapak dan Ibu. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan cara kepada kita, Bapak dan Ibu, dalam menghadapi masalah itu. Nah, biasanya Bapak dan Ibu sekalian, cara Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah tadi yang ada pada diri kita itu, Allah sandingkan, Bapak dan Ibu, kesabaran itu dengan sholat. Contoh misalnya di dalam surat yang kedua di ayat ke-45-46, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kepadaku dengan sabar dan sholat. Jadi sabar itu adalah karakter, Bapak dan Ibu. Ya, karakter kita gitu.
Nah, ketika kita tidak bisa sabar, maka sholat kita bermasalah, atau bisa jadi kita tidak sholat. Kenapa? Karena tidak bisa menerima, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, tidak bisa menerima dari apa yang hadir di hadapannya, dari apa yang dia rasakan, Bapak dan Ibu. Sehingga sholat itu berat, Bapak dan Ibu. Sholat itu dirasakan berat. Kenapa? Karena apa yang dia inginkan itu belum terwujud sampai detik ini semisalnya gitu. Sehingga berpikir dia, untuk apa sholat? Toh sholat juga tidak menyelesaikan masalah gitu. Nah, sehingga tadi Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa lil khashi'in. Minta tolonglah kepadaku dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu berat bagi orang yang punya masalah. Ya. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi sholat itu akan dirasakan berat oleh seseorang ketika dia mendapatkan ujian, ketika dikembalikan bukan kepada Allah Bapak dan Ibu, tapi kepada dirinya sendiri gitu. Nah, sehingga siapakah orang yang merasakan ketika dia mendapatkan ujian itu tidak merasa berat sehingga dia tetap mengerjakan sholat tadi, kewajiban tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibu sekalian. Ya, di ayat ke-46-nya Allah mengatakan alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang dia menyangka bahwa dia akan bertemu dengan Tuhannya. Jadi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala Bapak dan Ibu ini membutuhkan kesabaran gitu. Ya, macam-macam Bapak dan Ibu. Seperti tadi ujiannya bisa jadi ada rasa takut. Entah kenapa dia muncul rasa takut itu pada dirinya. Ada apa gitu? Yang sehingga menyebabkan rasa takut tadi tidak bisa makan Bapak dan Ibu. Ya, kalau bahasa kita itu malas makan, tidak punya nafsu untuk makan. Kenapa? Karena ada ketakutan tadi Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ada ketakutan. Apalagi salah satu ketakutannya kehabisan uang, nggak punya harta lagi. Lalu bagaimana dengan anak-anak gitu? Pembiayaannya, SPP-nya, apanya Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Padahal ini hanya sekedar ujian yang Allah berikan kepada kita gitu. Nah, ujian ini jangan menjadikan sebab kita menjauh dari Allah Bapak dan Ibu. Maka Allah minta supaya kita sabar. Sebab ujian itu yang Allah berikan tadi Bapak dan Ibu bagian daripada seleksi Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang diseleksi Bapak dan Ibu. Ya kan, kalau sekolah saja itu kan pakai seleksi, Pak. Apalagi yang model seperti ini di mana kita berharap mendapatkan surga Allah, tetapi pantas tidak kita untuk mendapatkan surga itu Bapak dan Ibu kalau sekiranya perilaku kita, perbuatan kita tidak seperti apa yang Allah inginkan Bapak dan Ibu sekalian. Maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar Bapak dan Ibu, untuk belajar gitu. Nah, sehingga tadi kata Allah, orang-orang yang khusyuk di dalam sholat yang pada dasarnya sholat itu berat Bapak dan Ibu sekalian, kecuali mereka itu selalu berprasangka yang baik kepada Allah bahwa mereka akan bertemu dengan Allah dan semua masalah mereka akan kembali kepada Allah Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga waktulah yang menentukan dari apa yang kita inginkan kepada Allah. Kalau Allah katakan di dalam surat yang ke-32 di ayat yang ke-5 Bapak dan Ibu sekalian, yudabbirul amra minas sama'il ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Allah mengatur urusan itu dari langit ke bumi. Jadi semua urusan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak dan Ibu dari langit lalu diturunkan ke bumi. Artinya akan dipilih siapa yang akan menerima aturan Allah Subhanahu wa taala ini gitu. Setelah dia sampai di bumi dan dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk bumi, maka pembagian ini nanti akan dikembalikan lagi oleh makhluknya kepada Allah. Artinya dari bumi ke langit Bapak dan Ibu. Jadi masalah itu dari langit dulu ke bumi, lalu dari bumi ke langit Bapak dan Ibu sekalian. Yang kata Allah perjalanannya, kataku kata Allah 1 hari, tetapi kata kalian 1000 tahun. Nah, bagaimana caranya supaya bisa 1 hari selesai Bapak dan Ibu? Bisa jadi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 1 hari. Atau sebelum 1 hari itu Allah kabulkan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tentu ada amalan-amalan yang harus selalu kita lakukan dalam bentuk yang sama ataupun Bapak dan Ibu meningkat dari sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian. Yang bahasa kita itu bagaimana kita menarik perhatian langit
ke bumi, Bapak dan Ibu. Karena bisa jadi ada orang-orang yang dia tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia diberikan haknya, Bapak dan Ibu. Walaupun dia diberikan haknya oleh Allah. Ya, contoh misalnya di dalam surat yang ke-20, di ayat yang ke-124, Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, maka aku akan menyempitkan kehidupan dunianya dan aku akan mengembalikan dia dalam keadaan buta. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menyempitkan kehidupan hambanya ketika hambanya ini lupa dengan Allah, Pak. Lupa bahwa Allah yang mengatur semua kehidupan di langit dan di bumi ini, termasuk kita, Bapak dan Ibu sekalian. Maka Allah akan memberikan kesempitan ke dalam jiwanya. Dan yang sempit ini, Bapak dan Ibu, tidak hanya orang miskin, termasuk juga orang kaya raya. Maka ada orang yang kaya raya yang susah hidupnya, Bapak dan Ibu. Walaupun dari kacamata kita, dia orang kaya. Sehingga kita katakan, tidak mungkin dia nggak bisa. Itu kata kita. Kata Allah, bisa jadi tidak bisa. Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena tadi ini proses, Bapak dan Ibu, yang Allah berikan kepada kita. Jadi untuk menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita inginkan, kita membutuhkan yang namanya alat tadi, Bapak dan Ibu, sabar. Pak, Bu, sabar. Bisa jadi ketika kita tidak sabar, amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terburu-buru kita menyatakan bahwa seakan-akan kitalah orang yang paling baik, Bapak dan Ibu, di tempat itu semisalnya. Tahu-taunya, Bapak dan Ibu, Allah mengatakan bahwa kitalah orang yang paling buruk di tempat itu. Kenapa? Karena tidak sabar, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi bisa jadi ini terjadi pada kita semua. Jadi satu ketika Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan mengatakan kepada para sahabatnya bahwa akan ada di antara kalian orang yang tidak sabar. Sehingga menyebabkan ketidaksabarannya itu dia tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, Bapak. Tidak masuk. Ya. Lalu ada sahabat yang mencoba mencari seperti apa yang Rasulullah katakan di waktu itu. Nah, ada satu sahabat, Bapak dan Ibu sekalian, yang sahabat ini ya tidak mengenal letih, Bapak dan Ibu. Rasulullah memerintahkan kepada semua para sahabatnya setelah perang tadi untuk beristirahat, Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi satu sahabat ini dia tidak beristirahat, Bapak dan Ibu. Tetap dia mengejar musuh. Ya, dia mengejar musuh. Nah, dalam waktu berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, sahabat ini terluka. Ketika terluka, rupanya ada sahabat yang membuntutin sahabat ini gitu. Ingin melihat siapa yang Rasulullah katakan sebagai orang yang tidak sabar di dalam peperangan tadi, yang menyebabkan dia tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu sekalian. Dia lihat sahabat ini, Bapak dan rupanya terluka tubuhnya dia. Ketika dia terluka, Bapak dan Ibu, dia mengeluh. Dia mengeluh, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, dia tidak sabar dengan apa yang terjadi pada fisiknya, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga sahabat ini yang tadi memperhatikan sahabatnya yang sedang dalam keadaan terluka, itu rupanya apa? Sahabat yang terluka ini mengambil pedangnya, lalu dia meletakkan di perutnya. Setelah itu dia tekan, Bapak dan Ibu, ya, gagang pedang tadi sehingga menusuk tubuhnya. Yang ketika itu dia mati. Lalu sahabat ini, Bapak dan Ibu sekalian, ya, terburu-buru mendatangi Rasulullah SAW dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, memang benar ada sahabat kita yang mati dalam keadaan tidak sabar." Ya. Lalu disebutkan siapa itu? Seperti apa yang engkau katakan ya Rasulullah. Akhirnya diperlihatkan, Bapak dan Ibu, bahwa sahabat ini adalah bukan penghuni surga. Kenapa? Karena tidak sabar ketika mendapatkan ujian itu. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu, kita sering mengatakan sebelum kita diuji, sabar, sabar. Tetapi ketika ujian itu datang, Pak, apakah penyakit, apakah disakiti, apakah dicaci, apakah dihina, disitulah akan terlihat kita ini sabar atau tidak. Kalau sebelum itu datang, Pak, bisa kita katakan sabar, sabar. Malah kita juga akan menasihati orang dengan sabar, sabar.
Tapi ketika itu terjadi pada diri kita, apakah kita masih sabar? Apakah kita masih menerima, Bapak dan Ibu sekalian? Ya, kita berjualan, Bapak dan Ibu, kita berdagang, dagangan kita untung, Bapak dan Ibu. Tentu ketika kita melihat saudara kita yang dagangannya itu bermasalah, kita bilang sabar, sabar, sabar. Ketika dirinya yang rugi, Bapak dan Ibu, kira-kira dia masih bisa tersenyum? Kira-kira dia masih bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan pada dirinya? Bisa jadi berubah, Bapak dan Ibu sekalian. Bisa jadi berubah. Bisa jadi barangkali tidak nampak di masjid ini. Ya, tidak nampak di masjid ini. Hilang dari peredaran, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena tadi. Nah, ini yang kita khawatirkan, Bapak dan Ibu. Jangan-jangan kita bukan penghuni surga. Jangan-jangan kita penghuni neraka, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena ujian yang Allah berikan kepada kita tidak menjadikan kita sabar, Pak Ibu. Ya, tidak menjadikan kita sabar gitu. Malah menjadikan kita emosi, Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian gitu. Maka kenapa di dalam surat Muhammad, surat yang ke Bapak dan Ibu sekalian 47 Bapak dan Ibu. Ya. Di ayat yang ke-31 Allah mengatakan walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Ya. Kata Allah, aku akan menguji kalian. Ya, hatta sampai na'lam al-mujahidin, sampai kami mengetahui siapa yang betul-betul bisa melaksanakan ujian itu. Mujahidin, kalau kita katakan yang berjihad, artinya apa? Yang bersungguh-sungguh dalam menerima ujian itu, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, dari kamu wassabirin, dan kami ingin melihat siapa yang sabar dari kalian. Ya, Masya Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita berbuat baik kepada seseorang, tetapi setelah itu kita dijepit, Pak, Bu. Mau terima? Bapak Ibu mau terima? Kita berbuat baik sama orang itu, setelah itu orang itu menjepit kita. Dijepit, Bapak dan Ibu. Apakah jarinya dijepit? Ya, apakah badannya dijepit, Bapak dan Ibu sekalian? Atau barangkali namanya dijepit sehingga tidak muncul nama itu, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kira-kira kita masih sabar enggak itu? Atau sebaliknya, tidak ada tatap muka, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak ada komunikasi, Bapak dan Ibu. Yang terjadi apa? Permusuhan. Nah, di sini letak bagian daripada sabar itu, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kesabaran ini bagian daripada sesuatu yang Allah inginkan pada diri kita gitu. Artinya apa? Ketika ujian itu datang, apakah kita masih sabar? Apakah kita masih bisa menahan diri kita, Bapak dan Ibu? Memang, Bapak dan Ibu, di dalam surat yang ke-16, di ayat yang ke-126, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Apabila kamu dicaci, dihina, maka kamu boleh membalasnya dengan setimpal. Silakan, Bapak dan Ibu. Kalau kita dicaci orang, kita mencaci lagi. Dari ayat ini boleh. Boleh, Bapak dan Ibu. Yang setimpal, tidak boleh lebih walaupun hanya satu huruf. Nah, jadi kita harus ngitung tadi dia mencaci kita berapa huruf. Tapi tidak mungkin juga kita mau ngitung. Kenapa? Yang ngomong saja juga nggak ngitung dia, Bapak dan Ibu. Maka bahasa Allah itu balas dengan setimpal gitu. Wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Apa kata Allah? Apabila kalian sabar, itu lebih baik. Nah, bisa tidak, Bapak dan Ibu? Ini kan belum terjadi pada diri kita. Kalau terjadi, sabar, Bapak dan Ibu. Atau kita bilang, aku ini masih sabar. Kalau tidak, ditambah sama Allah di ayat berikutnya, di ayat ke-127, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah, karena kesabaran itu kecuali datangnya dariku, kata Allah. Jadi aku yang memberikan kesabaran itu kepada kalian. Artinya, Bapak dan Ibu, ada tidak usaha kita kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah sifat sabar itu. Kenapa? Karena sabar ini kan sifatnya Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Buktinya sampai hari ini orang-orang yang tidak taat kepadanya masih diberikan haknya, Bapak dan Ibu. Haknya diberikan walaupun dia tidak sholat, walaupun dia tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan, tetapi Allah masih memberikan kehidupan kepada dia, Pak Ibu. Hanya pertanyaannya, kehidupan yang Allah berikan kepada dia ini kira-kira berkah atau tidak?
Mengapa? Karena hak Allah tidak diberikan, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga di dalam surat Al-Fatihah itu kita mengatakan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana kita mau ditolong oleh Allah, mau diselesaikan masalah kita oleh Allah kalau kita sendiri tidak menyembah Allah, Pak? Malah menyembah manusia. Hanya memang tadi Bapak dan Ibu, ketika ada manusia menyembah manusia, tetap Allah memberikan haknya, tetapi tidak lebih, Pak, sesuai dengan takaran yang sudah Allah tetapkan untuk hambanya ini, Bapak dan Ibu. Tidak ada lebih. Apa di antara lebihnya itu? Ketenangan hati, keberkahan, bisa dirasakan tidak hanya kita saja, tetapi orang lain juga bisa merasakan keberkahan itu, Bapak dan Ibu. Tapi orang yang ditutup keberkahannya hanya untuk dirinya sendiri, Bapak dan Ibu. Orang lain tidak bisa menikmatinya. Ya, hanya untuk dirinya sendiri, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena Allah tutup, sebab si hamba ini tidak taat kepada Allah. Jadi Bapak dan Ibu, Allah mengatakan tidak perlu kita iri dengan orang yang model seperti ini, Bapak dan Ibu. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Kata Allah, kamu jangan menjadi lupa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, karena kamu asyik melihat manusia-manusia yang aku berikan kelebihan daripada kalian. Apa itu? Kekayaan, Bapak dan Ibu. Sehingga jangan sampai kita terpukau, Bapak dan Ibu, dengan kekayaannya, sedangkan hak Allah dia tidak lakukan, Bapak dan Ibu. Kan sama, Pak, kita bekerja, Pak, pada sebuah instansi ataupun sebuah perusahaan. Tidak mungkin tiap bulan kita mendapatkan uang pendapatan kita kalau kita tidak bekerja. Kalau kita tidak bekerja, apa yang terjadi, Pak? Diberhentikan, Bapak dan Ibu. Iya kan? Diberhentikan gitu. Tidak mungkin kita akan mendapatkan hak kita kalau kita sendiri tidak memberikan hak kita kepada perusahaan misalnya, atau tempat di mana kita bekerja, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tidak mungkin. Maka kenapa Allah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi bagaimana Allah akan menolong kita kalau kita tidak menyembah Allah, Bapak dan Ibu? Sembah dulu, yang akan menolong kita siapa? Allah. Maka secara tidak langsung para ulama berkata kepada kita bahwa seseorang yang meminta tolong kepada seseorang, maka dia akan menjadi budaknya. Nah sekarang Bapak dan Ibu, pertanyaannya, kita ini budaknya manusia atau budaknya Allah, Pak? Kalau kita budaknya manusia, Bapak dan Ibu, maka Allah tidak akan pernah dia ingat. Maka 24 jam kalau Allah kasih waktu, Bapak dan Ibu, dia kejar tuannya, si manusia ini. Untuk apa? Untuk mendapatkan perhatian daripadanya. Ketika si tuan tidak memperhatikannya, Bapak dan Ibu, apa yang terjadi? Kecewa, Bapak dan Ibu. Kecewa kita. Ya, kecewa. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya kita apa? Marah, emosi, tidak percaya lagi dengan orang itu. Lalu kita mencari manusia yang lain, apa? Untuk kita apa? Kita sembah, Bapak dan Ibu sekalian. Lupa bahwa yang memiliki manusia ini adalah Allah, Pak. Bukan manusia. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, Allah meminta kepada kita, kita diminta untuk menjadi budak Allah. Nah, apakah menjadi budak Allah itu menjadi mudarat, Bapak dan Ibu? Susah kehidupan kita? Tidak, Pak. Kenapa terjadi seseorang itu tidak mau menerima kenyataan hidupnya sehingga dia susah? Karena dia tidak sabar, Pak Ibu, di antaranya. Dia tidak sabar. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi ini satu gambaran yang Allah berikan kepada kita, Bapak dan Ibu, bagaimana kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kesabaran pada diri kita gitu. Ya, sabar gitu. Ya. Kenapa? Sholat saja, Bapak dan Ibu. Apakah tidak ada harapan dari sholat yang kita kerjakan? Ya, Bapak dan Ibu, apakah tidak ada? Tidak mungkin tidak ada, Bapak dan Ibu. Kita sholat itu pasti berharap. Nah, kira-kira pertanyaannya, ketika kita selalu sholat di masjid ini misalnya, Bapak dan harapan kita belum diijabah oleh Allah, masih rajin untuk mengerjakan sholat di masjid ini? Atau di masjid yang lain? Karena kadang-kadang kan kita kan suka pindah-pindah, Pak. Mana sukanya gitu. Ya kan? Tapi di masjid. Ya, Pak ya. Kalau ibu kan bukan kewajibannya di masjid. Tapi kalau ke masjid dia mendapatkan keutamaan sunnah. Ya, ibu-ibu sekalian. Nah, apakah dia masih stabil untuk ke masjid, Bapak dan? Kalau sekiranya harapan dia belum diijabah oleh Allah, Bapak dan Ibu. Ya, dagangnya belum beruntung, belum berhasil. Ya, cari menantu sampai sekarang belum dapat misalnya, gitu kan.
Berharap anak dengan sholat itu belum diberikan oleh Allah Bapak dan Ibu. Berharap bahwa dengan sholat di masjid itu penyakitnya jadi hilang gitu misalnya. Nah ini jadi masalah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi masalah ini gitu. Kenapa? Karena kita tidak bisa menerima Bapak dan Ibu kenyataan itu gitu. Jadi sabar ini bagaimana kita menahan diri kita Pak, untuk tidak menggunakan anggota tubuh kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dikala ujian itu menghampiri diri kita Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya tutup di hadis yang pertama dalam bab permasalahan sabar ini Bapak dan Ibu sekalian. Wa an Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari Bapak dan Ibu. Dari Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari. Ya, jadi Malik Al-Harits ini Bapak dan Ibu lahir dalam keadaan memiliki bulu yang tebal. Maka kenapa di belakang namanya Al-Asy'ari? Kenapa disebut dengan Asy'ari? Karena rambut kulitnya itu tebal, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu yang memiliki bulu yang tebal di bagian betis misalnya, di bagian tangan, itu namanya Asy'ari. Ya, Asy'ar, rambut-rambut yang tebal Bapak dan Ibu. Jadi nanti ada nama baru di sini. Yang bulu kakinya panjang-panjang tebal, terus ini tangannya juga tebal, Asy'ari ini namanya. Ya. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, jadi sahabat itu diberikan nama karena sebab apa? Ada kelebihan, bisa jadi karena fisiknya. Nah, fisik daripada Malik Al-Harits ini dari semenjak lahir itu sudah berbulu, Pak. Sudah berbulu gitu, nampak bulunya itu panjang-panjang. Nah, karena banyak, jamaknya disebut dengan Al-Asy'ari. Banyak Bapak dan Ibu sekalian. Ya, radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Bahwa kesucian itu sebagian daripada keimanan. Kesucian, Pak. Ya. Walhamdulillah tamlaul mizan. Dan kalau kita mengatakan alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kalimat ini akan memenuhi timbangan. Bapak dan Ibu akan memenuhi timbangan. Kalau kita mengatakan alhamdulillah, 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 itu akan memenuhi timbangan kita Bapak dan Ibu, kebaikan kita. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Barang siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, maka kalimat ini akan memenuhi timbangan antara langit dan bumi, Pak. Ya, jadi ada timbangan antara langit dan bumi ini Bapak dan Ibu. Untuk memenuhi, memberatkan timbangan tadi antara langit dan bumi ini Bapak dan Ibu, ada dua kata yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita baca. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Ya, kita baca Bapak dan Ibu, sehingga timbangan kebaikan kita itu penuh, Pak, berat. Dan itu antara langit dan bumi Bapak dan Ibu sekalian. Wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah bukti keimanan Bapak dan Ibu. As-sabru dia, sabar itu adalah pelita. Wal Qur'anu hujjatun lak au alaika, dan Al-Qur'an itu adalah argumen Bapak dan hujjah bagimu dan bagi yang lainnya gitu. Kullun nasa yaghdu ba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Setiap manusia itu di pagi hari dia menjualkan dirinya, Pak. Kita ini, Pak, setiap pagi datang maka fabai'un nafsahu, maka dia akan menjual dirinya Bapak dan Ibu sekalian. Famu'tiquha, ada orang yang menjual dirinya sehingga membebaskan dirinya dari apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap pagi datang kita pasti akan menjualkan diri kita Bapak dan Ibu. Nah, ini menjualnya kemana gitu Bapak dan Ibu? Kalau kita menjualnya kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menjauhkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Atau kata Rasulullah, au mubiquha, atau orang-orang yang mengotori dirinya, yang merusak dirinya Bapak dan Ibu. Dengan apa? Dengan maksiat. Berarti orang ini menginginkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Azab Allah Subhanahu wa taala Bapak dan Ibu. Maka tidak salah Bapak dan Ibu sekalian, di sini disebutkan tadi at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu bagian daripada keimanan. Apa diantaranya? Berpagi-pagi kita datang ke rumah Allah ini Bapak dan Ibu. Untuk apa? Untuk mendapatkan mu'tiquha,
untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, Bapak dan Ibu. Karena kita sedang menjualkan diri kita kepada Allah, Pak, Bu. Maka tidak salah kalau Rasulullah mengatakan bahwa langkah kaki kiri kita akan menghapuskan dosa, langkah kaki kanan kita akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak hanya sampai di situ. Ketika kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, Bapak dan Ibu, apa kata malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ampuni si fulan. Ya Allah, rahmati si fulan. Dan ya Allah, terimalah taubat si fulan, Bapak dan Ibu sekalian. Walaupun di masjid itu kita numpang tidur, Pak. Bu. Karena kan tidur di sini enak, adem, Pak. Bu. Ya, ada hasilnya. Hampir 24 jam. Ayo, Bu sekalian. Tinggal kuat fisiknya aja, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, kalau di rumah kan kipas angin, Pak, masuk angin. Barangkali Bapak dan Ibu sekalian, atau tidak ada gitu alat itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, karena dari kesucian tadi, Pak, walaupun barangkali badan kita capek, mata kita masih ngantuk, Pak, ya, atau barangkali rasa tidak nyaman di fisik ini, kita sengaja datang ke rumah Allah. Ini salah satu contoh, Bapak dan Ibu. Menyengaja untuk datang ke rumah Allah. Kenapa? Karena ingin mendapatkan tadi timbangan kebaikan itu, Bapak dan Ibu, yang bisa memenuhi antara langit dan bumi, Bapak dan Ibu sekalian gitu. Maka dicontohkan oleh Rasulullah SAW apa di antara selain daripada kalimat subhanallah walhamdulillah, yang kedua adalah as-shalah, salat, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena salat itu adalah cahaya. Jadi bagi siapa yang salat, maka dia akan bercahaya. Bagi orang yang tidak salat, maka dia tidak akan bercahaya, Bapak dan Ibu. Jadi ada cahayanya. Cahayanya itu, Bapak dan Ibu, ya, dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada min athari sujud, Bapak dan Ibu. Min athari sujud itu, bekas sujud itu bukan kita keningnya hitam, Pak, lalu kita bilang, ini kayaknya rajin sujud. Belum tentu, Pak. Bisa jadi dia gosok-gosok keningnya, Bapak dan Ibu sekalian, sehingga menjadi hitam. Menjadi hitam, Bapak dan Ibu. Ada satu negara, Bapak dan Ibu, punya pemahaman kalau mereka sholat itu apa? Meletakkan batu yang bulat tipis, Pak, di bawah sajadah tempat dia sujud. Sehingga apa? Sehingga akan terlihatlah di bagian keningnya ini bulat hitam, Pak. Ada, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ada batu, dan batu itu dijual, Pak Ibu. Dijual untuk dipakai buat sholat. Diletakkan di bawah sajadah, di posisi pas tempat di mana kita akan sujud, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi bukan itu yang Allah ingin katakan, bahwa min athari sujud itu adalah perilaku kita itu sesuai dengan sujud kita, Pak. Perbuatan kita, rasa kita seperti sujud yang kita lakukan, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi kalau kita ingin mengatakan bahwa ini orang ini baik, ini bagus nih, kenapa? Karena ada bekas keningnya dihitam. Belum tentu, Pak, Ibu, belum tentu. Ketika Allah panggil untuk sholat, dia malah santai, sudahlah, masih ada waktu lah, nantilah aku akan sholat. Tidak, Pak, Ibu. Tetapi dia akan bersegera datang kepada Allah, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, Pak Ibu. Kenapa di dalam surat yang ke-8 ayat ke-24 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Allah memanggilmu untuk kehidupan yang lebih baik kemudian. Kehidupan yang lebih baik kemudian, Pak. Ini janji Allah, Pak Ibu. Dalam surat ke-8 ayat 24, Bapak dan Ibu sekalian, di posisi bagian sebelah kanan bawah, Bapak dan Ibu. Jadi Allah ingin memberikan kehidupan yang lebih baik kepada diri kita dengan cara apa? Dengan cara menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu. Kita menjawab. Nah, ini seperti orang yang pergi haji, Bapak dan Ibu. Memang semua nama ada, Pak. Tertulis semuanya. Tetapi yang di Lauhul Mahfuz yang tertulis itu hanya berumur maksimal 65 tahun. Yang di atas 65 tahun, mohon maaf, tidak bisa berangkat di tahun ini. Tapi insya Allah bisa berangkat di tahun mendatang, dan seterusnya. Kan masih uji coba, Pak, ini. Ya, jadi kalau tidak ada lagi COVID di sana, maka bisa jadi yang 70, 80, 90, kalau masih ada kesempatan dan kuat, masih bisa pergi haji, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tidak perlu kecewa. Kenapa? Karena sudah tertulis semuanya gitu. Sampai ada orang yang sudah berkemas-kemas, Bapak dan Ibu sekalian, sudah terlihat latasnya itu, rupanya dia tidak berangkat. Ya, tidak berangkat, tidak jadi berangkat, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena Allah yang menentukan, bukan manusia yang menentukan, Bapak dan Ibu. Walaupun itu sudah di depan mata, Pak.
Sudah di depan mata gitu. Ka'bah itu sudah di depan mata, istilah kata itu sudah di Mekah, Bapak dan Ibu. Belum tentu semua orang Mekah akan bisa menunaikan ibadah haji. Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kesempatan ini yang Allah berikan kepada kita. Dengan apa? Dengan sholat. Yang kedua contohnya dengan sedekah, Pak. Jadi sedekah itu adalah salah satu bagian, Bapak dan Ibu, dari membuktikan keimanan kita kepada Allah. Apa itu? Kita beriman gak kepada Allah bahwa apa yang kita punya itu tidak sepenuhnya milik kita, Pak, tetapi ada milik Allah. Apakah kita mau mengeluarkannya? Dari mulai sesuatu yang sunnah sampai yang wajib yang namanya zakat itu, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, sampai yang namanya zakat. Nah, sehingga mobil kita apakah sudah pernah dizakati, Bapak dan Ibu, kalau kita punya mobil. Kalau kita punya motor, apakah sudah kita zakati motor kita, Bapak dan Ibu? Kalau kita punya rumah, Pak, apakah rumah kita sudah kita zakati yang disebut dengan zakat mal itu? Baik itu yang bergerak, Bapak dan Ibu, atau yang tidak bergerak tapi memang sebelumnya kita gunakan uang itu dalam keadaan belum dizakatkan, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga wajar Allah membuat kita masalah, Pak. Kenapa? Karena masih ada PR pada diri kita tentang masalah zakat itu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Juga berbicara tentang masalah Al-Quran, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena Al-Quran itu menjelaskan pula kepada kita tentang masalah kesabaran. Masih banyak Bapak dan Ibu yang ingin dijelaskan dari pembahasan ini, tapi ini masih juga panjang. Pembahasan ini kita akan bisa lanjutkan di waktu berikutnya. Masih ada kesempatan waktu sebelum syuruk, Bapak dan Ibu. Kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang ingin menyempurnakan pembahasan ini atau yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ketika Rasulullah SAW berjalan dengan keponakannya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini, Abdullah ini adalah keponakan dari paman beliau Abbas, dan Abbas ini masih saudara dari ayahnya Abdullah. Nah, Abbas ini dari semenjak kecil dititipkan oleh pamannya, itu selalu bersama beliau dalam majelisnya. Jadi kalau Rasulullah mengadakan seperti ini, modelnya contohnya Bapak dan Ibu sekalian, Abbas itu selalu ada di seputarannya. Masih kecil Bapak dan Ibu. Tetapi nanti di kemudian hari, Abdullah bin Abbas ini, Bapak dan Ibu, akan menjadi referensi, rujukan bagi para sahabat tentang hadis Rasulullah SAW dan perilaku Rasulullah SAW. Jadi anak yang masih kecil itu, dia merekam, Pak. Dia merekam. Ya, walaupun dia sambil bermain, ya, tetapi rekaman dia lebih kuat daripada yang tua, Pak. Kalau yang tua ini duduk serius, belum tentu kerekam, Pak. Nah, ini anak-anak terekam badannya. Nah, satu ketika Rasulullah berjalan dengan Abdullah bin Abbas. Ya, berjalan Bapak dan Ibu, dan berjalannya itu dengan menggunakan kendaraan. Ya, onta Bapak dan Ibu sekalian. Nah, posisi Abdullah bin Abbas ini, Abdullah ini ada di hadapan Rasulullah. Jadi anak 2 tahun ini ada di hadapan Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah mengajak dia bicara, Bapak dan Ibu. Dia mengajak dia berbicara gitu. Artinya apa? Artinya Rasul ini suka jalan-jalan, Pak. Nah, salah satu jalannya dengan anak-anak. Walaupun ini bukan dengan anak beliau. Dan anak yang kecil ini diletakkan bukan di belakang, tapi di depan. Kenapa? Karena dia akan ngobrol, Bapak dan Ibu. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu berjalan sama anak-anak, jangan nggak ngobrol serius ngeliat jalan saja. Enggak, ajak juga dia ngobrol gitu. Ya. Obrolan apa yang mau kita lakukan, ya terserah Bapak dan Ibu, apa yang mau dikatakan itu. Nah, lalu Rasulullah SAW mengatakan tentang 4 kalimat. Ya. Kata Rasulullah 4 kalimat itu apa? Wahai Abdullah, aku ingatkan kepada kamu tentang beberapa kalimat. Yang pertama adalah ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, karena Allah akan menjagamu.
Artinya apa Bapak dan Ibu? Jaga Allah itu artinya bahwa lakukan apa yang Allah inginkan pada dirimu, nanti Allah akan menjaga dirimu. Kalau Allah katakan sholat ya nak, supaya Allah jaga kamu, supaya kamu sehat, supaya kehidupanmu baik, sekolahmu berhasil, dan yang lainnya. Ini kalimat yang pertama Bapak dan Ibu sekalian, yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas yang masih kecil. Ya kan? Karena anak kita kan suka ngomong Bapak dan Ibu, berbicara dengan kita. Oh ya kalau udahlah, pokoknya adik jaga Allah pada diri adik, supaya Allah menjaga adik. Yang kedua, ihfazillah tajidu tujahak. Jagalah Allah, karena Allah akan ada di hadapan. Jadi yang kedua, kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, jagalah Allah pada dirimu, karena seakan-akan engkau akan melihat Allah itu ada di hadapan. Artinya apa? Bahwa kita selalu akan dilihat oleh Allah dalam kondisi apapun. Ya, ujungnya sih nanti jangan sampai kita mudah untuk menyalahkan orang lain, sedangkan kita sendiri salah. Apa barangkali ketika kita diberikan kenikmatan, kita lupa sama Allah. Pertanyaannya, sudah bayar zakat sawit belum? Itu pertanyaannya Pak. Di antaranya yang punya sawit. Kalau yang nggak punya ya apa mau dikeluarin. Jadi yang punya sawit ketika dia berhasil dapat hasil yang tinggi, yang besar, sudah dikeluarkan belum itu zakatnya? Minimal 5%, bukan minimal 2,5%. Nggak ada zakat kebun itu 2,5% Bapak dan Ibu. Nggak ada. Ya itu pertanian 2,5%. Kenapa? Karena dia per 3 bulan. Tapi kalau sawit, karet, ini kan tahunan Pak. Kenapa? Terus dia berjalan Bapak dan Ibu sekalian. Panjang dia. Bukan sekali tebas lalu kita tanam lagi. Enggak, panjang ceritanya. Maka minimal 5%. Kalau diairi, kalau kita pupuk, kalau kita bersihkan Bapak dan Ibu sekalian. Masalah kalau kita menyewa orang, itu urusan kita sama yang kita sewa, bukan urusan Allah Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan hasil kepada kita gitu. Kalau tidak dipupuk, tidak dipelihara, tapi kita dodos saja Pak, ambil aja hasilnya, itu 10%. Jangan kita ambil 5% lagi Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita nggak ngurus. Kita hanya menikmati saja Pak. Allah yang kasih air, Allah yang jaga, lalu kita dodos dia Bapak dan Ibu sekalian. Nah itu 10%. Itu standar Pak, 5 sama 10. Kalau kita mau tambah 5% tadi ke 7% misalnya Bapak dan, walaupun kita pelihara, walaupun kita pupuk, kita jaga dia, mau kita tambah 7 lebih baik. Tapi biasanya kita sesuai dengan standar Pak. 5 ya 5 kata kita. Padahal doanya ya Allah masukkan aku ke surga, mudahkan urusan. Macam mana Pak Ibu, kita nggak pernah lebih-lebih Bapak dan Ibu. Padahal Allah sudah memberikan banyak kelebihan kepada kita. Ini satu contoh Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, tanyakan Bapak dan Ibu, itu yang bekerja di kebun itu rajin sholat nggak? Yang ada Pak, rajin ngutang. Ketika naik Pak ini, apa yang terjadi Pak? Ya saya tanya sama teman-teman yang ada di dealer motor misalnya Pak, itu motor bukan main, pesanannya besar Pak. Besar kenapa? Karena pendapatan tadi. Ya aji mumpung Pak, dia berpikir bahwa ini bakal panjang. Sehingga bisa jadi Bapak dan Ibu yang berbuat hanya 2-3 orang, tapi yang merasakan dampak negatif itu Bapak dan Ibu ratusan ribuan orang. Maka di dalam surat yang ke-8 ayat ke-25, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu terhadap fitnah, ujian yang datang tidak hanya mengenai kepada orang yang berbuat zalim, yang tidak melakukan itu pun juga akan merasakannya. Apa dampaknya? Ibu, dampaknya apa? Minyak sayur nggak turun-turun, ya kan? Tapi karena telur naik, maka tidak terasa. Ditambah lagi harga cabai naik Pak. Ujungnya apa? Disuruh untuk menanam cabai. Nah kalau harga telur naik, nanam telur nggak Bu? Nah ini repot Pak. Telur naik nih nggak turun-turun. Kita nanam apa? Mau nanam telur seperti cabai kan? Kita kan suka musiman Bapak dan Ibu. Pikiran kita itu. Ya nggak semudah itu gambarannya Bapak dan Ibu sekalian. Nah jadi apa kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas yang masih kecil ini? Jagalah Allah,
karena engkau akan mendapati Allah itu ada di hadapanmu. Yang ketiga, fa idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, mintanya kepada Allah dulu, Pak, Bu, bukan kepada manusia. Karena hati semua manusia ini ada di genggaman Allah, Pak. Kalau bahasanya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di genggaman manusia, Pak Ibu. Kalau ada manusia yang mencoba untuk menahannya, Bapak dan Ibu, semua orang di tempat ini misalnya, di negeri ini berdoa kepada Allah dengan menyebut nama orang itu, kira-kira apakah Allah tidak membiarkan, Bapak dan Ibu? Apakah tidak membiarkan, Bapak dan Ibu sekalian? Kalaupun membiarkan, dikasih memang supaya kita lebih giat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Bapak dan Ibu bahwa bagaimana kedekatan kita dengan Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta tolong, minta tolonglah dulu kepada Allah. Jadi kalau meminta kepada Allah, kalau minta tolong juga kepada Allah, Bapak dan Ibu. Ya, sehingga apa? Kalau kita memintanya kepada Allah, kita kalau belanja Bapak dan Ibu, memang ini harga sekian, tapi tidak jadi beban. Ini belum belanja sudah stres. Kenapa? Semuanya harga naik semua nih. Akhirnya apa? Mati dalam keadaan stres padahal uang ada di tangan. Iya kan, Bapak dan Ibu? Jadi tidak hanya bahan makanan saja yang naik, Pak dan Ibu sekalian. Itu bensin, minyak untuk motor dan mobil, Bapak dan Ibu, apakah tidak naik? Menjerit, tetap aja kita beli, Pak. Karena kebutuhan gitu. Karena kebutuhan. Jadi yang utama bahwa ini urusan dunia ini urusan Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Artinya apa? Ketika ini terjadi, semestinya kita kembali dulu kepada Allah, Pak. Bukan kembali pada diri kita sendiri. Jadi bukan kembali kepada makhluk, tetapi kembali dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang punya adalah Allah. Jadi buat apa kita mengeluh kepada Allah sedangkan kita ini lupa dengan Allah? Contoh di dalam surat ke-70 Bapak dan Ibu, ayat 19 sampai ayat ke-23. Apa kata Allah? Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya aku menciptakan manusia itu dalam keadaan keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Apabila dia mendapatkan kesulitan, dia mengeluh. Wa idza khairul manu'a. Apabila dia mendapatkan kesenangan, kekayaan, kebahagiaan, dia lupa. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun, yang dia sholatnya itu berpengaruh dalam kehidupannya, Bapak dan Ibu. Jadi tidak hanya sekedar sholat, Pak. Karena bisa jadi Bapak dan Ibu yang datang ke rumah Allah ini bukan hanya orang yang dalam keadaan hatinya sehat saja, tapi yang sakit pun datang ke rumah Allah ini. Kenapa? Dengan harapan mudah-mudahan kalau sholat di Shiratal Mustaqim, maka mustaqim semua masalahnya. Iya kan? Tahu-taunya tidak mustaqim, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena niatnya tadi yang keliru, Bapak dan Ibu sekalian. Maka harus diluruskan kembali niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya mengeluhlah kepada Allah, bukan kepada makhluk. Sehingga kalau kita mengeluh kepada Allah, maka Allah katakan Bapak dan Ibu dengan satu kalimat di dalam surat 65 di ujung ayat kedua dan ayat yang ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku kata Allah akan membukakan pintu jalan permasalahanmu dan aku akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah kalian duga. Perbaiki diri kita kepada Allah, perbaiki usaha kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta lakukan apa yang ditetapkan oleh negara, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi semuanya dalam keadaan bijaksana, dalam keadaan sesuai dengan koridornya, aturannya. Kepada Allah kita lakukan, kepada aturan negara pun juga kita melakukan selagi aturan itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibu sekalian. Baik Bapak dan Ibu, waktu kita sudah masuk waktu syuruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan, keberkahan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin dan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad imamul awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتوحدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها
واملأها بنورك الذي لا يخبو واشر صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته